dengan waktu yang singkat bisa menghasilkan sesuatu yang banyak. Ini cara berpikir yang pintar. Orang-orang datang kepada saya mengatakan, Habib doakan saya supaya saya bisa berniaga, Habib doakan saya supaya saya bisa bekerja. Salah doa kamu. Doakan, ya Habib doakan saya supaya banyak gajinya walaupun tak kerja. Begitu harusnya. Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب له. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada lisan kita yang senantiasa bermaksiat kepada Allah untuk mampu memanggil nama Allah. Nikmat besar ini adalah nikmat yang jarang sekali kita syukuri. Nikmat yang Allah berikan kepada lisan yang senantiasa berdusta, lisan yang senantiasa berkata tidak baik, lisan yang senantiasa berbohong, lisan yang senantiasa mengumpat orang lain, lisan yang kita gunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Malam ini bukti oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah masih cinta lagi kepada kita. Allah berikan izin kepada lisan yang penuh dosa ini untuk mampu memanggil nama Allah. Andai saja Allah Subhanahu wa taala menarik nikmat yang begitu besar kepada kita, maka tentu kita tidak akan pernah mampu memanggil nama Allah. Tapi Allah Maha Baik, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah tahu kita adalah makhluk yang lemah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, tutupi aib kita. Kita yang paling tahu siapa diri kita. Kita yang paling kenal siapa diri kita. Naqulu bil lisani ma laysa fil janani. Senantiasa berucap dengan lidah sesuatu yang bukan ada di dalam hati. Nura'ilil khalaik walil wara nunafiq. Kalau di hadapan orang selalunya riya. Nampaknya kita ini adalah makhluk yang penuh dengan nifaq. Tapi Allah baik kepada kita. Allah sayang lagi kepada kita. Maka Allah beri isyarat bahawa saya masih lagi sayang kepada kamu. Maka saya berikan jalan kepada kamu untuk hadir majlis ilmu. Kalau Allah tidak sayang kepada kita, mana mungkin Allah kumpulkan kita di tempat-tempat yang baik. Ini adalah bukti bahawa Allah sayang kepada kita. Allah cinta kepada kita. Allah kasih kepada kita. Kami tidak pantas meminta kepada Allah, tapi Allah Maha pantas untuk memberi kepada kami. Kami tidak pantas untuk berdoa kepada Allah, namun Allah sangat pantas memberikan rahmatnya kepada kami. Oleh karena itu, kita syukuri nikmat Allah yang begitu besar. Karena kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang dipermudah untuk apa dia diciptakan. Diciptakan untuk kebaikan, akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan. Allah ciptakan untuk keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah jalan dia melakukan hal-hal yang buruk. Allah inginkan dia menjadi ahli syurga, Allah kenalkan kepada orang-orang yang bisa menyampaikan dia kepada syurga. Allah tidak suka dia menempati syurganya Allah, maka Allah akan berikan segala sesuatu kepadanya sehingga dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala permudah untuk terus-menerus istiqamah. Istiqamah di dalam kebaikan, dan ini sesuatu yang sulit, akan tetapi wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah. Mudah saja bagi orang yang Allah inginkan kemudahan kepadanya. Mudah. Kata Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam qasidah tadi, "Idza bagha rabbuna sahal jami' as-surur, habba idza baraka al-maula tulajjahu." Kalau Allah Tuhan kita menginginkan sesuatu kepada seorang hamba, maka Allah akan permudah. Apapun itu. Hamba Allah yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang terlambat. Tahun ke-6 daripada hijrahnya Rasulullah baru masuk Islam.
Tapi antum tahu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW adalah Abu Hurairah. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah adalah sahabat Nabi Abu Hurairah. Padahal masuk Islamnya terlambat. Tapi Allah inginkan kemudahan habbah. Sesuatu yang sedikit, idza barakal maula, kalau Allah inginkan keberkahan kepadanya, maka Allah akan berikan kemudahan kepada orang tersebut. Datang kepada Nabi dari Yaman. Seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala ditanya sama Nabi, siapa nama kamu? Dia kata, nama saya Abdul Ghanam. Nama saya hambanya kambing. Ya. Tahu nama Abu Hurairah, nama aslinya hambanya kan kambing. Ibnu Sakhar. Sakhar artinya bapaknya batu. Ya, anak nama kambing, bapak nama batu. Orang Arab dahulu begitu. Namanya aneh-aneh. Ada namanya Murrah, pahit, ya. Ada namanya Sakhar, batu. Kata Rasulullah SAW, tak, kamu bukan namanya Abdul Ghanam, tapi nama kamu Abdul Rahman. Rasulullah rubah yang tadinya namanya Abdul Ghanam, berubah menjadi Abdul Rahman bin Sakhr al-Yamani ad-Dausi, dari kabilah Daus yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma hdi Dausa, ya Allah berikanlah hidayah kepada kabilah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Sehingga Abu Hurairah masuk Islam, mondok, belajar kepada Nabi hanya 4 tahun saja. Akan tetapi hadis-hadis Rasulullah SAW berasal darinya. Banyak riwayat hadis Rasulullah SAW kebanyakan berasal daripada sahabat Nabi bernama Abu Hurairah. Karena Allah berikan keberkahan kepada beliau. Oleh karena itu kita juga berharap dari Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Usia kita tidak lama, tapi kalau satu hal Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita, mungkin bisa jadi kita mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang-orang sebelum kita. Sahabat Abu Hurairah senantiasa bersama Rasulullah SAW. Dan dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan keberkahan sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan dia cerdas dalam segala sesuatu. Dengan waktu yang singkat bisa menghasilkan sesuatu yang banyak. Ini cara berpikir yang pintar. Orang-orang datang kepada saya mengatakan, Habib doakan saya supaya saya bisa berniaga. Habib doakan saya supaya saya bisa bekerja. Salah doa kamu. Doakan, ya Habib doakan saya supaya banyak gajinya walaupun tak kerja. Begitu harusnya. Buat apa banyak kerja tapi kalau gajinya kecil? Paham atau tidak? Pintar di dalam berdoa, memanage di dalam ibadah pun dia pandai. 3 orang dipanggil oleh Rasulullah SAW. Abu Hurairah panggil 2 sahabat, kamu datang kemari. Kata Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, saya nak doakan kalian. Kalian doa apa yang kalian mau, saya yang aminkan. Datang sahabat yang pertama, dia doa panjang lebar. Hingga waktu sudah lama, kata Nabi, sudah selesai belum? Belum ya Rasul, masih ada lagi. Karena ini kesempatan. Yang mengaminkan adalah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kamu minta wahai Muhammad, yu'tika fi'il mudhari' yufidul istimrar. Artinya kapanpun kamu meminta kepadaku wahai Allah, wahai Muhammad, maka aku akan berikan sampai kamu ridha, sampai kamu puas. Tanya lagi sama dia, sudah belum? Belum ya Rasul, masih ada lagi. Mau ini, mau itu, mau itu. Sudah, doa terus sampai dia puas. Lepas itu Rasulullah katakan amin. Orang yang kedua lagi lama daripada orang yang pertama. Karena ini kesempatan, maka dia ambil kesempatan. Lalu bagian Abu Hurairah, dia mengangkat tangan dan mengatakan, ya Allah, aku meminta kepadamu apa yang diminta oleh kedua sahabatku. Ya Allah, aku meminta kepadamu apa yang diminta oleh kedua sahabatku dan berikan kepada aku kemudahan di dalam memahami dan kemudahan di dalam menghafal. Maka Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Perlu kepada beberapa detik ataupun beberapa menit mengalahkan berjam-jam kepada orang lain. Maka saya katakan pintar-pintar di dalam mengambil pahala di sisi Allah. Ada orang kerja dari pagi pukul 8 sampai petang tapi gajinya sedikit. Tapi ada orang masuk ke pejabat dia buat tanda tangan tapi masuk uang banyak. Waktu sekejap tapi menghasilkan hasil yang banyak. Begitu juga ibadah, karena ibadah bukan dilihat dari banyaknya ibadah. Tentu saya sering mengatakan kepada sahabat saya, orang salat Isya 4 rakaat lagi baik dibanding orang salat Isya 10 rakaat. Kenapa? Karena ibadah bukan dilihat dari kebanyak-banyaknya. Ibadah dilihat daripada keberkahan, apakah sampai kepada Allah atau tidak. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau senantiasa bersama Rasulullah SAW. Karena beliau ahli suffah, tinggal bersama Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah makan, dia ikut makan. Rasulullah tak makan, dia tak ikut makan. Pernah satu waktu Abu Hurairah sudah kelaparan. Dia nak minta sama Rasulullah SAW, malu. Maka siapa yang dikejar pertama kali? Rumah Sayyidina Abu Bakar.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah SAW. Sampainya beliau di rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengetuk pintu, "Assalamualaikum ya Abu Bakar." Sayyidina Abu Bakar keluar. Waktu tengah hari. Selalunya kalau orang datang tengah hari ini, makan di rumah orang tersebut, ya. Seperti saya tadi datang kemari ke rumah Ammi Ali, tengah hari makan. Badatul Ruslan, saya datang juga tengah hari, saya makan juga, ya, karena waktu siang. Waktu siang itu umumnya kalau tamu datang pengen makan. Ya. Akhirnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar di waktu siang hari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abu Hurairah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, saya punya pertanyaan tentang ayat Al-Quran." Dia tanya tentang ayat Al-Quran supaya diajak masuk, duduk, makan bersama begitu. Tapi Sayyidina Abu Bakar di depan rumah tidak mengajak masuk. Abu Hurairah hanya menceritakan apa yang diinginkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah, ini masuknya begini, maksudnya begini, turunnya ayat itu begini, kemudian dipanjang lebar diperjelas oleh Sayyidina Abu Bakar. Sudah wahai Abu Bakar. Ya, kalau begitu selesai. Oh, pergi Sayyidina Abu Hurairah. Oh, berarti nggak diajak makan kan? Akhirnya siapa lagi rumah orang yang biasanya ngajak orang lain makan? Sayyidina Umar datang ke rumah Sayyidina Umar pun sama. Ya. Tanya kepada Sayyidina Umar tentang satu ayat yang mungkin Sayyidina Abu Hurairah udah paham. Tapi dia tanyakan lagi supaya diajak jemput masuk ke rumah Sayyidina Umar kemudian makan. Tapi tak juga. Dia hanya menjelaskan ayat yang ditanyakan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Sehingga setelah itu Sayyidina Abu Hurairah tetap menahan nasa lapar. Rasulullah memanggil Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah, kemari ke Rasulullah. Saya dapat satu wadah besar ini susu. Alhamdulillah. Panggil semua ashabus suffah. Saya mau bagi. Saya kata Abu Hurairah, saya kira saya seorang diajak dia minum. Ternyata semua ashabus suffah diajak. Ashabus suffah ramai, 400 orang. Ya, semua dipanggil oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah, aduh ini jadi khadim lagi nih. Ahlu khidmah biasanya tak kebagian ini. Ya. Akhirnya sudah Abu Hurairah panggil sahabat semuanya. Akhirnya Rasulullah berikan minum semua satu persatu. Ya, dari satu gelas tersebut Rasulullah SAW berikan kepada semua sahabat. Satu. Kata Sayyidina Abu Hurairah, ini kebagian atau tidak saya? Satu wadah saja, semua sahabat minum dari satu wadah tersebut. Sampai sudah selesai semua, ternyata masih ada sisa. Kata Rasulullah, sekarang bagian kamu, wahai Abu Hurairah, minum. Minum yang puas, kata Rasulullah. Minum sampai sebanyak-banyaknya dan tak habis-habis itu. Kata Rasulullah, minum lagi, isyraf, fasyariba. Kemudian dia minum lagi, tak habis-habis, minum lagi sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tak dapatkan lagi tempat di perut saya. Setelah dia sudah mengatakan itu, baru Rasulullah ambil dan Rasulullah meminum bekas daripada sahabat-sahabat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu di waktu yang sedikit, akan tetapi mendapatkan sesuatu yang besar di sisi Allah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala senantiasa mendampingi Rasulullah SAW. Pernah satu waktu Rasulullah SAW berada di taman orang-orang yang ada di kota Madinah. Rasulullah SAW, jangan dikira Rasulullah SAW tidak hidup di taman santai, kemudian Rasulullah SAW berkisah-kisah dengan sahabatnya, kemudian Rasulullah tertawa. Itu tidak ada di kehidupan Rasulullah. Bukan tidak ada, akan tapi kita tak baca tentang masalah itu. Rasulullah SAW hidupnya adalah kebahagiaan. Makanya saya katakan kepada sahabat saya, kalaupun kamu menceritakan, wahai pendakwah, kamu menceritakan sesuatu yang sedih tentang Rasulullah, jangan ajak orang mencintai Rasulullah gara-gara kasihan. Ada sebagian orang mengajak orang menceritakan tentang Rasulullah sedih, susah makan, tak ini, tak itu. Mengajak semua orang untuk cinta kepada Rasulullah gara-gara kasihan. Rasulullah tak perlu kepada kasihan kamu. Namun Rasulullah yang perlu kasihan kepada kita. Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan yang luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu waktu Rasulullah SAW duduk di taman, kemudian Rasulullah SAW panggil Sayyidina Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, kemari. Maka Rasulullah SAW katakan kepada Sayyidina Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kamu sekarang lari sekencang-kencangnya. Orang yang pertama kali kamu jumpai, katakan kepadanya bahwa dia adalah ahli syurga. Nah, kamu lari sekencang. Rasulullah SAW begitu bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Bahkan ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakan suami saya ya Rasulullah. Suami kamu minta doa? Iya ya Rasulullah, doakan ya Rasulullah. Siapa suami kamu? Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Oh, yang matanya ada hitamnya ya, kata Rasulullah. Istrinya bingung, tak tahu ya Rasulullah. Coba kamu pulang tengok dulu, kata Rasulullah. Pulang dia ke rumah,
Sudah didoakan Rasulullah. Belum lagi Rasulullah tanya, mata kamu ada hitamnya? Tertawa suami, semua mata juga ada hitam. Akhirnya dia kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bercanda kepada sahabatnya, akan tapi candaan Rasulullah tidak ada dusta sedikit pun. Satu orang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin juga serupa seperti Usamah bin Zaid, mengendarai kendaraan bersamamu di belakangmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, oke, nanti kamu bakalan saya naikkan kamu di anaknya unta. Anak unta. Dia kata, ya Rasulullah, apa boleh saya menaiki anak unta ya Rasulullah? Kata Rasulullah, unta yang besar, apakah dari anak kambing? Sama. Unta yang besar itu juga adalah anak unta. Bukan anak orang lain. Bukan anak manusia. Bukan anak kambing. Bukan anak binatang yang lain. Unta yang besar yang kamu lihat yang saya naiki juga anak unta. Namanya anak unta itu. Ya, betul atau tidak? Rasulullah SAW tidak berdusta. Maka Rasulullah SAW katakan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Abu Hurairah, kamu sekarang lari sekencang-kencangnya, kamu jumpa satu orang pertama yang kamu jumpai, kamu katakan kepadanya bahwa dia adalah ahli syurga. Baik ya Rasulullah, tapi apa orang percaya kepada saya Rasulullah? Rasulullah buka sendalnya, selipar Rasulullah SAW, kemudian diberikan kepada Sayyidina Abu Hurairah. Sendal Rasulullah SAW, Rasulullah berikan kepada Abu Hurairah. Ini bukti bahwa saya yang berkata bahwa dia ahli syurga. Dipegang sama Sayyidina Abu Hurairah, kemudian dia berlari sekencang-kencangnya, dan orang yang pertama kali dia jumpai adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ma salaka Umar fajjan illa wa salaka syaitan fajjan akhar. Kata Rasulullah SAW, tidaklah Sayyidina Umar melewati satu jalan kecuali setan mencari jalan yang lain untuk lari dari Sayyidina Umar. Dan Umar begitu berani, begitu kuat, karena yang mendidik Sayyidina Umar dari semenjak kecil adalah pendekar dari suku Quraisy yang bernama Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Abu Jahal itu yang mencetak Sayyidina Umar menjadi begitu kuat. Karena Abu Bakar punya adik perempuan namanya Hantamah. Hantamah ini menikah dengan Al-Khattab, punya anak Umar bin Al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar adalah anak saudara daripada Abu Jahal. Dia yang mendidik, dia yang menterbiah sehingga dia menjadi orang yang kuat. Setelah menjadi orang yang kuat, Abu Jahal yang ditampar mukanya. Maka Abu Jahal mengatakan, dia katakan apa? Sammin kalbak ya'kulk. Kamu gemukkan anjing kamu punya, kalau dia sudah gemuk, kamu yang digigit. Berikan dia makan terus-menerus, berikan dia kenikmatan terus-menerus. Orang yang tidak tahu diri, kalau dia sudah jadi, kamu yang akan disiksa. Bikin dia menjadi orang yang besar, setelah besar, kamu ditendang. Itu namanya apa? Orang laim, orang yang tidak tahu diri. Ya, kata Abu Jahal, sammin kalbak ya'kulk. Gemukkan kamu punya anjing, kalau dia sudah besar, nanti kamu yang digigit oleh anjing. Sayyidina Umar bin Khattab pemberani. Abu Hurairah melihat Sayyidina Umar sedikit takut. Maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan pada Sayyidina, wahai Umar, ada bisyarah. Bisyarah apa katanya? Kamu ahli syurga. Saya ahli syurga. Iya, Rasulullah yang berkata, kamu adalah ahli syurga. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, apakah betul Rasulullah yang mengatakan sedemikian rupa? Dia katakan, iya, ini buktinya sendal. Lalu ditampar sama Sayyidina Umar Ibn Khattab sehingga Sayyidina Abu Hurairah terjatuh, di dalam riwayat terjatuh. Akhirnya mana Sayyidina Abu Hurairah? Wahai Umar, apa yang kau lakukan? Di mana Rasulullah? Kata Sayyidina Umar. Di mana Rasulullah? Akhirnya dibawa Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Sesampainya, ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar, apakah betul yang dikatakan Abu Hurairah? Betul, kata Rasulullah, saya yang memerintahkannya. Kata Sayyidina Umar, jangan ya Rasulullah. Nanti kalau orang-orang dikit-dikit dibagi tahu dia ahli surga, ini ahli surga, ini ahli, semua tak naik ibadah lagi selepas ini ya Rasulullah. Sayyidina Umar memberikan masukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu nikmat. Kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu khidmat. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu terasa seakan-akan kehidupan tersebut betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sesuatu yang singkat, 10 tahun Rasulullah tinggal di kota Madinah menjadi sesuatu yang bisa merubah alam sekalipun. Singkat. Kita 10 tahun boleh buat apa? Boleh buat apa kita 10 tahun? Tidak ada sedikit pun hasil yang kita lakukan di dalam 10 tahun. Tapi 10 tahun kalau mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, merubah segala sesuatu yang ada di dunia dengan berkat 10 tahun keberadaan Rasulullah SAW di kota Al-Madinah Munawwarah. Radhiyallahu ta'ala 'anis sahabati ajma'in. Ikhwani, Rasulullah SAW adalah makhluk yang sangat dicintai oleh para sahabat. Semua sahabat cinta kepada Rasulullah.
Karena mereka kenal kepada Rasulullah. Kenapa mereka cinta kepada Nabi? Karena mereka kenal kepada Rasulullah. Kenapa kita tidak cinta kepada Nabi? Karena kita tidak kenal kepada Rasulullah. Yang kita tahu Nabi Muhammad SAW hanyalah makhluk Allah, makhluk yang terbaik, makhluk yang termulia, itu saja. Andai kita mengenal kepada Rasulullah SAW dan terus mau mengenal kepada Nabi Muhammad, maka tentu kita akan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kehidupan Rasulullah SAW begitu indah, begitu indah. Jangan dikira bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW ini yang saya ingin tekankan, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW kehidupannya hanya bersedih-sedih saja, tidak. Nabi Muhammad SAW penuh dengan kebahagiaan. Rasulullah SAW penuh dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Nabi Muhammad SAW beristrikan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, orang kaya raya. Ya, kemudian Rasulullah SAW berbisnis. Rasulullah dari kecil Rasulullah SAW mengembala domba. Sampai Rasulullah SAW katakan, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa wara'al ghanam." Tidak Allah Subhanahu Wa Taala utus seorang nabi kecuali mengembala kambing. Lalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, engkau juga ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, wa ana ra'aituha li ahli Makkah bil qararir. Saya juga, kata Rasulullah SAW, mengembala kambing. Usia 12 tahun Rasulullah sudah keluar bersama pamannya berbisnis ke luar negeri. Bukan di dalam negeri, keluar negeri, pergi ke negeri Syam. Ada riwayat, walaupun sedikit lemah, mengatakan bahwa Nabi Muhammad ketika usia 12 tahun pergi ke negeri Yaman, berbisnis di sana. Rasulullah SAW keluar untuk berbisnis bersama pamannya Abu Talib yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat mencintai Abu Talib. Oleh karena itu, mengusik kepada Nabi Muhammad ketika seseorang mengusik kepada keluarga Nabi, kepada Abu Talib, kepada Abdul Muttalib, apalagi kepada ayahanda Nabi Muhammad SAW, Abdullah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Abu Talib saja ada kitab dikarang As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau menulis satu buku menamakannya Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Kitab tersebut mengutip beberapa hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa paman Nabi Muhammad SAW, Abu Talib, adalah orang Islam. Apalagi ayahanda Nabi. Jadi jangan dengar orang-orang yang tidak jelas keilmuannya kemudian mengatakan bahwa ayahanda Nabi Muhammad SAW dineraka. Untuk pengucapannya saja seperti tidak pantas. Saya tidak berbicara satu hukum walaupun dia mengatakan ada dalil-dalil dari hukum secara akhlak. Apakah itu akhlak? Apakah itu mengganggu Rasulullah atau tidak mengganggu Rasulullah SAW? Oleh karena itu, kalaupun ada riwayat, maka riwayat ini tertolak dengan apa? Dengan akhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sangat mencintai Abu Talib. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad tinggal bersama bersama Halimah Sa'diyah cuma 4 tahun. Bersama Siti Aminah cuma 2 tahun. Bersama Abdul Muttalib cuma 2 tahun. Sisanya dari usia 8 tahun sampai Rasulullah 25 tahun tinggal bersama siapa? Abu Talib. Berapa tahun Rasulullah tinggal di rumah Abu Talib? Abu Talib yang memiliki banyak putra, banyak putri. Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Talib dan istri Abu Talib yang bernama Fatimah binti Asad. Beliau adalah seorang wanita yang salihah, seorang wanita yang Islam. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau wafat, Rasulullah SAW masuk ke dalam kuburannya dan mengatakan, Allahumma hadhihi ummi. Ya Allah, ini ibu saya, kata Rasulullah SAW. Ini ibu saya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam di dalam kehidupannya, Rasulullah SAW penuh dengan kebahagiaan. Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah dengan kebahagiaan. Bahkan Rasulullah SAW pernah duduk di satu tempat di rumahnya bersama Siti Aisyah. Siti Aisyah ketika itu sedang bermain gendang-gendang seperti ini. Maka Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam rumah dan mengatakan, Aisyah, ada Rasulullah. Kata Rasulullah, biarkan wahai Abu Bakar. Mereka sedang bahagia, biar mereka bahagia. Bahkan datang seorang wanita datang kepada Rasulullah dalam sahih. Datang kepada Rasulullah dan mengatakan, Ya Rasulullah, inni nadartu an adriba ala ra'sika daf. Di dalam sahih Rasulullah SAW dikatakan seorang wanita datang kepada Nabi dan mengatakan, Ya Rasulullah, saya bernadar. Kalau kamu pulang dari peperangan kemudian kamu menang, saya mau ambil hadroh ini, saya mau pukul di atas kepalamu. Ya.
Dari dulu sebelum saya belajar di Arab, saya bingung memaknai bagaimana pukul terbang di atas kepala. Saya tidak pernah paham. Sampai ketika saya belajar di Hadramaut, kemudian saya tinggal bersama guru saya, masuk ke beberapa tempat di pedalaman seperti di Hami, di Hadramaut. Di sana saya melihat orang-orang guru saya datang, mereka ambil hadrah seperti ini, mereka pukul di atas kepala. Oh, ini tanda penghormatan. Jadi ambil hadrah, pukul di atas kepala. Itu penghormatan bagi orang Arab. Ya, kita maklumi karena sebagian orang bagi mereka itu penghormatan, bagi kita mungkin kalau ada orang ambil hadrah taruh di atas kepala kita, mungkin ini apa? Wah, ini kurang ajar ini orang. Berbeda-beda. Setiap orang memiliki perbedaan. Orang Arab dulu kalau dipegang jenggot, dia punya janggut artinya penghormatan. Kalau kita orang pegang janggut kita, buat apa kamu? Mau ngapain? Ini apa-apaan? Setiap orang memiliki adat dan istiadat. Oleh karena itu setiap orang benar dengan caranya masing-masing. Itu adalah poin. Setiap orang benar dengan caranya masing-masing. Saya sering katakan 5 tambah 5 hasilnya berapa? 4 tambah 6 hasilnya berapa? 7 tambah 3 hasilnya berapa? 8 tambah 2 hasilnya berapa? Mana yang paling benar? Mana yang paling benar? Jangan mengatakan kalau orang yang dikatakan wah dia belajar di satu madrasah kemudian lihat orang lain, ini madrasah tak benar. Dia katakan cara belajar 5 tambah 5. Kalau 4 tambah 6 pasti salah. Itu orang baru belajar cara menghitung, anaknya masih SD terus SD, masih TK, belajarnya masih dengan satu cara. Akan tetapi orang yang sudah tahu, oh ini cara berhitungnya begini, oh orang ini cara berhitungnya begini, oh ini cara, oh semua benar, tak masalah. Kita boleh duduk di kafe bareng-bareng dengan apa? Dengan menu yang berbeda-beda, tak masalah. Jangan paksa orang harus sama minumnya dengan saya, tidak boleh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan barakah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan terus-menerus Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan di dalam hati kita, karena sesungguhnya kebaikan menurut Rasulullah SAW adalah ketenangan. Kata Rasulullah, al-birru matma'annat ilaihi nafs, bahwa sesungguhnya kebaikan adalah sesuatu yang membuat hati tenang. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu bi jama'ika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal qurba ba'atilahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah. Walhamdulillah rabbil alamin. Untuk soalan yang lucu tapi boleh mengelirukan, iaitu Nabi SAW dulu solat ikut mazhab mana? Jawapannya, Nabi SAW solat ikut wahyu. Dan bila kita berusaha untuk solat ikut Nabi, maka ketika itulah berlakunya mazhab. Jadi boleh jadi berbeza yang sahabat lihat, maka berbeza riwayat mereka, dan juga berbeza kefahaman orang yang mendengar riwayat.